Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, yang Anda saksikan ini adalah sebentar lagi akan ada keterangan resmi dari pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur mengenai perkembangan terkini identifikasi terhadap korban kebakaran Glodok Plaza. Seperti yang kita ketahui bersama, saudara, dari hasil evakuasi yang dilakukan oleh tim kebakaran Glodok Plaza ini, ada 12 kantong jenazah yang sudah tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur sebelumnya untuk diidentifikasi. Kita akan saksikan keterangan resmi dari pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati, bagaimana update ataupun perkembangan terkini terkait dengan hasil identifikasi terhadap korban kebakaran Glodok Plaza. Sepertinya kami mendapatkan gangguan komunikasi terkait dengan keterangan resmi dari pengungkapan dan juga penanganan korban kebakaran Glodok Plaza. Yang Anda saksikan ini adalah pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam, yang sebelumnya saudara kita ketahui Kodokes Polri serta Ibu Kabak Binfum Rumkit Bayangkara serta rekan-rekan jurnalis yang kami hormati. Mohon izin Bapak dan rekan-rekan semua, pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan dari tim DVI Pusdokes Polri terkait hasil identifikasi yang merupakan bagian dari misi kemanusiaan yang sedang kami laksanakan terkait dengan adanya peristiwa atau musibah atau kejadian kebakaran beberapa hari yang lalu di Plaza Glodok. Misi kemanusiaan ini kami lakukan agar dapat segera mengidentifikasi orang hilang berdasarkan barang bukti, berdasarkan jejak jenazah yang ditemukan dari sekian atau 12 kantong jenazah, sehingga hasil dari proses identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI ini tujuan utamanya adalah agar segera dapat diidentifikasi sehingga jenazahnya dapat dikembalikan ke keluarganya untuk dapat dimakamkan secara layak. Dan tentunya kami mengaturkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban dan komitmen kami untuk mengusut tuntas kasus ini secara prosedural, proporsional, dan juga profesional. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Karumkit untuk memberikan penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan awam media sekalian, yang saat ini kita bersama-sama dengan tim DVI Pusdokes Polri yang terdiri dari tim forensik
Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, Biro Dokpol Pusdokes Polri, Biro Lab Pusdokes Polri, dan Bidokes Polda Metro Jaya, beserta Bidhumas Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Barat, serta Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko-Legal Indonesia Cabang Jakarta Raya. Saya selaku Karukit Bayangkara 1 Pusdokes Polri, pada kesempatan ini saya menyampaikan duka dan keprihatinan yang mendalam atas kejadian kebakaran Glodok Plaza beberapa hari yang lalu. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini Jumat tanggal 24 Januari 2025 tim gabungan sementara telah berhasil mengidentifikasi 3 korban dari 14 korban yang telah dilaporkan hilang oleh keluarganya, dan yang lain masih dalam proses pemeriksaan. Kami memohon maaf apabila dalam pemeriksaan ini memerlukan waktu yang cukup lama karena kondisi jenazah yang terbakar hebat dan atas segala hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, termasuk pihak keluarga yang telah memberikan data-data antemortem yang sangat dibutuhkan dalam proses identifikasi ini. Selanjutnya, kami serahkan kepada Bapak Karuk Dokpol untuk menyampaikan hasil identifikasi yang sampai saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Rekan-rekan sekalian, akan saya sampaikan hasil dari pekerjaan kita sampai saat ini. Kami sudah melakukan rekonsiliasi membandingkan data yang ditemukan pada postmortem dari jenazah yang ditemukan dengan data antemortem dari data yang dikumpulkan dari pihak keluarga yang menyatakan kehilangan anggota keluarganya. Pada hari ini Jumat 24 Januari, tim DVI Pusdokes Polri sebagaimana disampaikan tadi terdiri dari Biro Dokpol, Biro Labdokes, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1, kemudian IDEN Jakarta Barat, Bidokes dan penyidik Polda Metro Jakarta serta Persatuan Dokter Forensik dan Mediko-Legal Indonesia Jakarta Raya telah melaksanakan sidang rekonsiliasi atas jenazah yang kita temukan di TKP di Glodok Plaza Jakarta Barat. Dari 12 kantong jenazah yang berisi body part, sebagaimana kita ketahui kesemuanya dalam kondisi hangus terbakar. Jumlah korban yang dilaporkan hilang oleh pihak keluarganya sebanyak 14 orang. Kemudian hasil sidang rekonsiliasi kemudian kami memutuskan sekali lagi dalam prinsip identifikasi yang utama adalah ketepatan ya dibandingkan dengan kecepatan. Sebagaimana disampaikan tadi, sehingga inilah saat pertama kita melakukan rekonsiliasi ini. Akan saya bacakan satu persatu. Yang pertama, body part dengan nomor PMJ garing Glodok garing 002 cocok dengan data antemortem nomor 10. Teridentifikasi sebagai Suki Fitria Raja, laki-laki 42 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA. Yang kedua, body part dengan nomor PNJ garing Glodok garing 003 cocok dengan data antemortem nomor 2, teridentifikasi sebagai Aulia Belinda Karupak, perempuan 28 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA dan medis. Yang ketiga,
Body part dengan nomor PNJ garing glodok 004 cocok dengan data antemortem nomor 11. Teridentifikasi sebagai Osima Yukari, perempuan 29 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA. Jadi ada 3, Bapak Ibu sekalian. Untuk sementara ada 8 kantong body part yang masih memerlukan pendalaman. Kami mohon dukungan, doa Bapak Ibu semua, masyarakat, dan kami juga memohonkan keluarga yang merasa kehilangan bersabar karena kami akan melaksanakan kembali pendalaman terhadap yang belum ditemukan ini. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja kita dengarkan pernyataan dari Karo Dokpol Pusdokes Polri, yakni Brigjen Nyoman Edi Purnama, yang menyatakan bahwa dari data 14 orang yang hilang korban kebakaran Glodok Plaza, tim DVI Pusdokes Polri berhasil mengidentifikasi ada 3 nama korban, yang salah satunya merupakan atas nama Osima Yukari, perempuan berusia 29 tahun yang menjadi korban dari kebakaran Glodok Plaza. Informasi lebih lengkapnya nanti akan kami hadirkan dalam program selanjutnya di Kompas Siang. Terima kasih sudah menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saya Distila Rasati. Sampai jumpa. Easy. Find a pet-friendly
Untuk pelaksanaan olah TKP, jadi dari lapor itu akan melihat dulu kondisi TKP apakah bisa dilakukan olah TKP. Melihat tadi sudah jelas di awal sebelumnya bahwa tumpukan-tumpukan material bangunan yang akibat terbakar yang menghalangi untuk dilakukannya penyisiran dan olah TKP. Jadi untuk keputusan kapannya nanti dari pihak lapor yang bisa menyatakan bahwa area bisa kita lakukan olah TKP. Karena ini mengutamakan kecermatan, ketelitian, dan kita juga tidak bisa sembarangan mengangkat karena mengantisipasi adanya tadi mungkin body part yang ada di situ. Jadi tidak bisa diburu-buru. Terima kasih. Untuk penyisiran juga kita menyesuaikan dari ketua tim penanggulangan bencana yaitu dari BPBD kapan nanti terakhir penyisiran dilaksanakan. Terima kasih. Ya, silakan Mas. Izin Pak, saya Heru dari Radio El Sinta. Kemarin dikatakan ada 6 kru yang terindikasi ada 6 kru dari maskapai penerbangan Pak ya. Kemarin katanya mau berkirim surat juga ke Balai Kesehatan Penerbangan itu. Nah ini prosesnya gimana, perkembangannya seperti apa Pak sampai saat ini? Terima kasih. Kita sudah bersurat ya, karena ada beberapa data yang terindikasi dari pengamatan kita bisa kita dapatkan sebagai pembanding gitu untuk ke kesehatan penerbangan itu. Jadi kita sudah bersurat, mungkin kita akan segera mendapatkan data itu yang kita bisa mudah-mudahan kita bisa membantu dalam hal ini melengkapi data kita untuk identifikasi. Ya, mungkin dari Pak Kabid DVI bisa menambahkan terkait dengan surat menyurat ini. Baik, menambahkan bahwa ini sudah mengirimkan surat ke Balai Hadpen dan sejauh ini kami belum menerima data-data yang diminta. Mungkin masuk 1-2 hari ini. Demikian. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan saya Munir Pak dari Warta Kota Pak. Mungkin pertanyaannya ke Bapak Kapolres Pak. Mohon izin Pak, mungkin sudah berapa saksi Pak yang diperiksa terkait dengan peristiwa kebakaran ini dan apakah pihak pengelola, karena kan kemarin dari Dinas Kebakaran itu menyatakan bahwa gedung di Plaza Glodok itu tidak memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran. Nah, apakah dari pihak pengelola ini ada kelalaian terkait dengan hal itu? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Untuk saksi yang sudah diambil keterangan sebanyak 9 orang, itu saksi terkait kejadian awal, kemudian termasuk dari pihak gedung dan lokasi yang terbakar. Kemudian kami juga masih akan melanjutkan memanggil beberapa saksi dari karyawan yang ada dan dari pengunjung yang ada. Ya. Tadi disampaikan terkait pengelola. Baik. Pengelola dari manajemen juga sudah dipanggil. Mereka masih menyiapkan data, ya, kesiapan administrasi prosedur mereka dalam menanggulangi kejadian bencana. Nanti akan dilengkapi oleh mereka dan akan kami komunikasikan dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Apakah SOP yang sudah mereka siapkan sesuai atau tidak dengan standar keamanan apabila terjadinya kebakaran. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Dari yang tanya.
Selamat pagi, saya Henry dari fakta.com. Saya mau bertanya perihal kendala kesulitan proses laboratorium secara teknis pencocokan identifikasi antara bagian tubuh body part sama sampel dari keluarga. Itu gimana Pak? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kami memang menerima dan memeriksa dari seluruh ke instalasi forensik rumah sakit 30 sampel DNA postmortem, yaitu sampel yang didapat dari bagian tubuh yang ada. Suaranya hilang. Oh, iya. Terima kasih. Jadi kami menerima dan memeriksa 30 sampel data DNA postmortem. Postmortem itu didapat di TKP yang dikirim ke rumah sakit Kramat Jati di bagian forensik. Kita periksa, kita ambil, dan kita cari bagian mana yang bisa keluar dari profil DNA-nya. Dan kita juga mengambil sampel data antemortem 14 orang dari keluarga yang merasa kehilangan, dan kita semua udah ada profilnya yang antemortem. Tapi yang postmortem itu sangat sulit karena dari bagian tulang sudah hampir semuanya terdegradasi, sehingga kita harus mencari lebih dalam lagi dari bagian tubuh, contohnya jaringan otot ya, atau jaringan kulit, atau rambut, atau bahkan gigi. Dan kita masih terus bekerja sampai mungkin benar-benar bisa keluar secara maksimal dari profil DNA tersebut. Dan ini ada tambahan lagi dari TKP, belum kita periksa dan kita belum ambil sampel DNA-nya dari postmortem tersebut. Terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, saya dari Aktual.com. Untuk pertanyaan Kapolres Jakarta Barat, Pak, bagaimana Pak aktivitas tenan-tenan di sana Pak dengan pancanya musibah kebakaran Glodok Plaza itu Pak? Itu aja Pak. Tenan-tenannya kan saya dengar katanya di situ kawasannya lagi ditutup Pak. Bagaimana aktivitasnya Pak? Apakah berjalan atau kondisinya bagaimana Pak? Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terkait kegiatan di lingkungan Glodok tetap beroperasi, namun yang terkait dengan gedung utamanya yang terjadi kebakaran sampai saat ini masih sebagian tertunda, yang di bawahnya langsung, namun yang di sisi sampingnya sudah ada aktivitas. Terima kasih. Monggo Mbak, silakan. Selamat pagi, saya Syahda dari TV One. Ingin bertanya seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh Pak Karungkit. Tadi sempat menyebutkan bahwa ada korban yang dibawa ke Pekanbaru, Makassar, dan masih ada yang di RS. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih detail kepada kami korban atas nama yang mana yang akan dikirim ke Pekanbaru dan Makassar. Lalu apakah prosesnya melalui penjemputan keluarga datang ke sini atau dari pihak rumah sakit yang langsung mengirimkan jenazah ke lokasi? Terima kasih. Untuk Yuki Fitra Raja itu akan dibawa ke Pekanbaru. Nanti dari rumah sakit ke bandara kita siapkan ambulan. Tapi nanti keluarga yang dari Cengkareng ke Pekanbaru dari keluarga atau dari yang lain. Aulia Belinda itu nanti ke Makassar. Sedangkan Osima Yukari sementara hasil koordinasi mau dititipkan ini karena orang tuanya masih di luar negeri. Untuk koordinasi dengan keluarga. Masih ada rekan-rekan? Oh, masih ada, silakan. Izin Pak, saya Rama dari Kompas. Mau menanyakan saja penegasan untuk petugas yang di lapangan dengan Pak Kapolres ya Pak ya. Kendala-kendala yang dialami tadi Pak, selain karena
belum banyaknya reruntuhan yang juga menghalangi TKP, apakah dalam proses pencarian body part itu petugas-petugas juga mengalami kendala di lapangan? Apakah memang menyatu dengan material tersebut sehingga pencarian body part agak terkendala begitu? Juga dari pihak rumah sakit juga ingin menanyakan mengenai dari 30 sampel yang sudah dikirimkan dan juga tambahan itu, jika pun tidak ada di antara body part tersebut yang tidak sesuai dengan 14 antemortem yang sudah dikirimkan itu, apakah nanti bisa dinyatakan bahwa korban itu tidak ditemukan atau seperti apa mekanismenya? Apakah akan terus dicari bagian tubuh tersebut sampai ketemu? Ya, untuk kegiatan di TKP, hambatan personil atau petugas gabungan yang melakukan penyisiran tumpukan atau runtuhan tadi, memang lokasi di sana banyak benda-benda lain juga yang terbakar, sehingga tadi kita mengutamakan asas ketelitian, ya. Jadi perlu pelan-pelan, ya, tidak terburu-buru untuk mengumpulkan benda-benda yang ditemukan. Namun petugas di sana juga ada petugas yang memiliki kompeten mengenali body part, jadi sehingga yang menentukan itu bisa dikumpulkan yang dianggap body part adalah petugas yang memiliki kompetensi tersebut. Terima kasih. Saat ini penyisiran difokuskan di lantai 8 sesuai dari posisi pertama kali ditemukannya yang diduga body part itu. Jadi diutamakan lantai 8 saat ini. Melanjut pertanyaan tadi, kami mencoba menjawab dari 30 sampel DNA yang kita cari profil DNA-nya itu, bisa saja itu dari beberapa bagian tubuh satu individu. Jadi tidak pasti 30 sampel itu mungkin dipikir 30 individu, tidak seperti itu. Dan itu juga kepastiannya apakah dari 30 sampel ini bisa keluar profil DNA-nya atau tidak. Seperti itu, karena keadaan bagian-bagian tubuh atau body part tersebut sangat rapuh dan sangat tidak baik, ya, tidak bagus keadaannya sampai terdegradasi kalau tulangnya. Dan apakah ini juga cocok match dengan 14 data antemortem yang ada di kita, dan itu memang masih butuh waktu dan butuh kesabaran kita untuk juga meneruskan pemeriksaan profil DNA di laboratorium kami di Roldokes Polri. Dan semoga yang kita inginkan ya semua yang mungkin dilaporkan 14 orang ini bisa teridentifikasi dari profil DNA yang kita periksa postmortemnya. Terima kasih. Mungkin bisa kami tambahkan rekan-rekan sekalian, barangkali dalam berbagai kesempatan sebelumnya itu baik dari staf kami atau Pak Kabid TVI sudah menyampaikan pada rekan-rekan bahwa kalau dilihat dari sifatnya ini kejadian yang terbuka itu artinya itu area publik, ya, yang berbeda misalkan dengan ini untuk pembelajaran kita juga tambahan informasi. Kesulitan akan kita dapatkan begitu dia terbuka di area publik karena kita tidak tahu siapa yang masuk di situ karena itu daerah publik seperti itu. Sangat berbeda dengan kejadian kalau rekan-rekan menyimak kita melaksanakan waktu di kebakaran di Bekasi. Ya, di situ udah pasti siapa orangnya, datang dan seterusnya. Karena semakin dia terbuka semakin susah kita ada, itu salah satu kesulitan kita nanti. Bisa jadi ditambah dengan kondisi jenazah yang seperti itu. Bisa jadi harus kita berulang memeriksa, kesulitannya Bu Karo Red, memeriksa berulang karena kondisi sampelnya yang kesulitan kita dalam kondisi terbakar lanjut, ya. Yang kedua seperti tadi
laporan ada 14, body partnya masih 9 seperti itu misalkan, 11 body part yang 11 kantong, 12 kantong yang dibawa ke kita. Nah itu belum lagi di TKP kesulitan kita, bisa dia posisinya dalam satu tempat bisa bercampur dalam kondisi seperti itu, kesulitan sangat besar apa yang dilaksanakan oleh rekan-rekan kita. Memastikan DNA-nya muncul aja ada suatu tantangan tersendiri dalam kondisi seperti ini. Belum lagi kejadian terbuka tadi itu. Saya kira itu pembelajaran bagi kita sehingga sedikit berbeda dengan apa yang sudah kita lakukan pada saat kebakaran di Bekasi. Itu rekan-rekan sekalian, tambahan dari saya. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Jenderal Pak Kabid Raffi dari disway.id. Pertama ingin ditanyakan terkait penyelidikan atau usaha pencarian korban itu akan dilakukan sampai kapan dan kira-kira seperti apa sih? Terus yang kedua, dari 9 body part yang belum diidentifikasi ini ditargetkan juga kapan dan seperti apa nanti selesainya gitu. Ya, untuk penyelidikan atau penyisiran penyisiran dari korban yang ada di TKP nanti menunggu dari Katim, Kepala Tim Penanggulangan Bencana. Kami akan koordinasi dengan BPBD ya, sampai kapan, dan kami akan koordinasi juga dengan pihak terkait lainnya untuk melakukan penyisiran itu diberi ada batas waktu atau tidak. Ya, baik, terima kasih. Izin Pak, saya Agnes dari Berita 1 izin bertanya terkait penyebab kebakaran. Meskipun belum melakukan olah TKP dan penyelidikan secara lanjut, apakah dari kepolisian sudah mempunyai perkiraan kira-kira penyebab dari kebakaran gedung ini apa? Apakah mungkin karena listrik atau mungkin ada faktor lainnya yang dikira menjadi salah satu dugaan kepolisian untuk penyebab kebakarannya? Terima kasih. Untuk setiap kejadian dari pihak kepolisian tidak bisa berandai-andai untuk menentukan atau menyebutkan penyebab terjadinya suatu kejadian. Nanti ada ahlinya yang untuk melakukan olah TKP untuk kejadian kebakaran ini. Tadi sudah kami sebutkan dari Lab 4, ya, laboratorium forensik, dan laboratorium forensik yang akan menentukan kapan bisa dilakukan olah TKP. Sampai saat ini pun belum dilakukan olah TKP mengingat kondisi dan situasi di lokasi kejadian. Pak, menyambung soal olah TKP, apakah nantinya akan ada tersangka dalam kejadian kebakaran Glodok Plaza ini? Ya, kita lihat hasil olah TKP-nya. Ya, itu makanya kami juga nggak bisa ngomong di awal apakah ada penyebabnya apa. Menunggu hasil olah TKP, baru nanti kita teruskan untuk menyelidiki dan menyidiknya. Izin Pak Kapolres, saya Amal dari SCTV. Sebelumnya kan ada info kalau misalkan sumber kebakaran itu di lantai 7 dan ada informasi dari saksi bahwasanya sumber kebakaran itu dari lantai 9 gudang. Nah itu seperti apa Pak? Ya, itu yang akan didalami oleh Lab 4 nanti. Sumber titik apinya dari lantai yang mana. Kalau informasi itu kan sebagai data-data tambahan dari penyidik. Baik. Baik, terima kasih rekan-rekan semua atas kerjasamanya. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Pak Didi, tolong pegang. Ya. Ditangkap sama Jatan Ras. Tapi nantilah ya, ini dulu ya. Dua ini dulu ya. Yang pedagang asongan di, yang dagang rokok itu dikeroyok, Starling ya. Baik rekan-rekan, beberapa hari yang lalu ada peristiwa yang viral di media sosial dan berkat kesigapan dan kecepatan dari rekan-rekan kami dari Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya, akhirnya salah satu tersangka berhasil diamankan. Ya. Ini tersangkanya. Saudara VMK. Mohon diambil dulu gambarnya ya. Kiri udah. Ya. Ya, tengah ya. Oke, kemudian kanan. Oke. Jadi beberapa hari yang lalu, sekitar tanggal 12 Januari 2025 pukul 2.30 WIB di Jalan Boulevard Pakulonan Barat, Kelapa II, Kabupaten Tangerang terjadi peristiwa pengeroyokan ya atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang. Korbannya kondisinya kritis, masih dirawat. Korban saudara AS merupakan seorang pedagang asongan. Ya, pedagang asongan saat kejadian di TKP sedang menjual rokok kepada para pelaku. Kemudian para pelaku tidak mau membayar rokok tersebut. Saat ditagih oleh korban, para pelaku tidak mau membayar, tidak terima, lalu memukul dan menusuk korban di bagian kepala. Setelah dilakukan pendalaman, olah TKP, pengecekan CCTV, akhirnya tanggal 23 Januari 2025 jam 6.45 WIB, rekan-rekan dari Subdit Ditreskrim Polda saudara VMK di daerah Rawabuntu atau Kontrak Tangerang Selatan, ya. Dan satu sedang diburu rekannya, saudara FFA. Saudara FFA. Jadi para pelaku ini modus operandinya adalah diduga dalam keadaan mabuk, tidak terima ditagih uang saat membeli rokok, kemudian akhirnya menusuk dan memukul korban hingga akhirnya korban tidak sadarkan diri. Ya, ini kejadian yang sangat memprihatinkan. Lapangan ini apabila hal terjadi hal seperti ini tidak sangat kami sayangkan ya. Ya kalau membeli suatu barang ya harus dibayar. Ya.
dalam keadaan mabuk. Nah, ingat ini juga membuat orang tidak sadar, membuat orang lupa diri. Ya, karena merasa juga bersama-sama, setidaknya ada 2 orang, sehingga melakukan penganiayaan kepada korban. Itu rekan-rekan, ya. Ya. Ya, Bu, Mbak. Bentar, yang ini dulu pertanyaannya, ya. Nanti baru habis itu, ya. Ya? Oh ya. Pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum atau pengeroyokan, ya, dengan ancaman di atas 5 tahun. Nanti kami dalami, ya, yang jelas dilakukan secara bersama-sama, ya. Oke? Sudah, ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu viral di media sosial, ada seorang laki-laki yang menodongkan benda diduga mirip senjata api di sebuah pom bensin di Cipayung, ya, daerah rest area SPBU di Cibubur. Tersangka sudah diamankan dan sudah ditahan. Ya, tersangka DD ini sudah ditahan oleh rekan-rekan dari Subdit Jatanras di Treskrim Polda Metro Jaya atas dugaan peristiwa memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Ya, kemudian ini udah diambil fotonya. Ya. Tengah, ya. Dah? Kiri belakang. Nah, kiri belakang. Walaupun ini adalah sebuah korek api, tetapi hal ini membuat, ya, karena diancam dengan kata-kata ini, diancam dengan kata-kata nanti saya tembak, ya, sambil menunjukkan diduga senjata api. Pelaku oleh korban karena pelaku ingin dengan Pertalite, tetapi oleh para korban bahwa untuk mengisi dengan Pertalite itu harus menggunakan barcode. Korban yang pertama mengadu kepada rekannya, petugas shift lainnya, kemudian masih dicoba juga oleh rekannya untuk mengisi nopol milik pelaku, dan pelaku tetap tidak terima, terjadi cekcok mulut, bahkan sempat mengeluarkan benda yang mirip senjata api dan menyatakan kepada korban nanti saya tembak. Ya, ini juga peristiwa. Barang buktinya tadi yang masyarakat melakukan aktivitas, ada permasalahan di lapangan, di jalan, tolong diselesaikan dengan cara-cara yang baik, ya, tidak emosional, tidak mentang-mentang,
tidak menakut-nakuti, selesaikanlah dengan cara-cara yang baik ya. Kasus ini akan diproses, tersangka sudah ditahan oleh rekan-rekan dari Subdit Jatanras di Treskrim Polda Metro Jaya dengan persangkaan pasal 335 ayat 1 KUHP ya. Itu rekan-rekan, 2 update-nya. Nanti yang Jakarta Utara mohon waktu ya. Nanti kami cari. Melakukan perbuatan pasal pengecualian. Nanti kami cek Mas, nanti sama-sama kita lihat. Iya, ya, ntar ya, satu lagi nih pasal ini. Ancaman pidananya paling lama 1 tahun, Mas ya. Mas yang nanya ancaman pidana 335 ya. Ya. Jadi sekali lagi tentunya kami dari Polda Metro Jaya tidak akan bosan-bosan dan henti-hentinya memberikan imbauan kepada masyarakat. Dan imbauan ini terus diberikan dan disampaikan oleh rekan-rekan kami di lapangan, petugas Babin Kamtipmas. Babin Kamtipmas itu tidak bekerja sendiri, bersama-sama dengan 3 pilar, dengan rekan-rekan Babinsa, dengan kepala desa, dengan Pak Lurah, dengan tokoh-tokoh masyarakat. Karena mewujudkan atau memelihara Kamtipmas itu harus dilakukan secara bersama-sama. Jadi imbauannya ini marak, bukan marak ya, terjadi fenomena, ada peristiwa seperti ini ya. Netizen menyebutnya apa? Koboi jalanan dan lain sebagainya. Ribut-ribut di jalan sekali lagi ada diselesaikan dengan baik-baik, dengan jangan menimbulkan emosi, apalagi pasti akan kami ya sebagai bentuk dari kehadiran Polda Metro nomor telepon gratis. Silakan telepon dari tempat ini, berarti Polres Jakarta Timur yang akan mengangkat. Kalau Mbak lagi pulang kampung ke Tulung Agung, Polres Tulung Agung yang akan mengangkat dan seterusnya ya. Yang mana? Belum ada informasi seperti itu ya. Ya. Kalau yang di Tangsel tadi diduga mabuk ya. Oke rekan-rekan, cukup ya. Sudah ada 10 angle ya tadi ya hari ini ya. Oke. Bisa weekend. Terima kasih, hati-hati di jalan, rekan-rekan. Ya, makasih ya. Oh iya, belum ada update lagi. Nanti.